Dari Gereja Kelas Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom kekasih Tuhan. Saya Ji Bunci dari GMS Gereja Mawar Syaron. Refleksi siang hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana anak Tuhan di tengah badai, ya, di tengah krisis. Jadi kekasih Tuhan, karena sampai saat ini rasa-rasanya kok sebagian besar orang kena semua, ya. Hanya mungkin yang beberapa sektor aja yang masih oke, yaitu kesehatan, obat-obatan itu, ya. Jadi semua orang lagi berjuang di tengah badai, ya, lagi diombang-ambingkan, entah itu pekerjaannya, perekonomiannya atau keluarganya, bahkan pelajar juga menghadapi macam-macam. Jadi ujiannya semua terhambat semua. Apa malah senang ya pelajar, ya? Jadi kekasih Tuhan, bagaimana sebagai anak Tuhan kita menghadapi ini? Kita lihat di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama, bahwa semua manusia selama dia berada di bumi pasti akan ada lembah kekelaman, pasti akan ada entah sepertinya krisis, atau krisis secara global, atau krisis secara pribadi. Nah, kita buka siang hari ini di dalam Injil Yesus dan murid-muridnya, yaitu Matius 14. Jadi di sini Matius 14 ayat 13, ya. Jadi judul perikopnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi pada saat itu Tuhan lagi mengajar banyak orang, tetapi setelah selesai mengajarnya, hari sudah mulai gelap. Jadi yang para pendengar itu kalau pulang terlalu jauh, jadi harus dikasih makan. Dan Yesus hatinya ini kan sangat baik, jadi dia nggak tega kalau orang-orang itu pulang dalam kondisi kelaparan. Tetapi murid-muridnya menganggap ini suatu masalah. Bagi Tuhan Yesus tidak ada hal yang terlalu sulit, tetapi bagi murid-murid yang imannya juga masih belum terlalu, ya kan, kalau dibanding Tuhan Yesus. Nah, mereka tuh kayak bingung gitu loh, bagaimana ini orang sebanyak ini. Nah, ini kisahnya gini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia. Ini waktu, nah, ini menjelang malam murid-muridnya, ini ayat 15, ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, supaya nggak terlalu gelap lagi. Kalau terlalu gelap lagi malah nggak ada orang jualan makanan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi Tuhan ini semangat berbaginya besar sekali, karena kasihnya besar sekali. Jadi Tuhan ini memikirkan kepentingan orang. Jadi kasih makan dulu. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Nah, kasih Tuhan, bagi murid-murid ini adalah masalah, ya kan. Kalau memberi makan orang sebanyak itu, ini gak gampang, ya kan. Saya juga pernah ikut dalam asyir untuk memberi makan 10.000 orang. Memberi makan 10.000 orang nasi kotak. Ini asyirnya ini ada 50 orang mungkin. Wah, itu sulitnya minta ampun. Ini makanannya ada, baginya aja sulit. Jadi apalagi ini 5.000 orang laki-laki, mirip-mirip lah ya jumlahnya. Kalau tambah perempuan, tambah anak-anak, ya kurang lebih, malahan bisa lebih banyak.
Nah, murid-muridnya ini kan yang nggak sebanyak Asyir yang 50 itu, mungkin 12 murid itu juga dibantu oleh orang-orang yang lainnya. Tetapi ini makanannya nggak ada dari satu sumber. Yang waktu saya seminar itu dari arah kanan, kiri, atas, bawah sudah disiapkan. Jadi sebelumnya sudah disiapkan geledekannya ya bahasa Jawanya. Semuanya sudah disiapkan. Itu pun lama dan sulit. Nah, ini mereka mengalami kesulitan karena makanannya juga nggak ada. Kalau beli juga uangnya nggak cukup, jadi ada masalah. Tetapi Tuhan Yesus itu selalu gini, apa yang ada di tangan itu disyukuri, lalu yang ada itu dibagi. Nah, saat ini mungkin keadaan kita seperti murid-murid saat itu, jadi kekurangan banget untuk makan keluarga kita 1 bulan. Bulan April aja nggak cukup, belum nanti Mei, ada yang di PHK, ada yang mungkin kerja sendiri wirausaha tapi sudah nggak ada masukan dan sebagainya. Nah, kekasih Tuhan, apapun keadaan kita, mari kita meneladani cara Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di tengah krisis. Waktu itu kan krisis makan, karena nggak ada makanan dan yang butuh makan banyak orang. Saat ini mungkin kita krisis kebutuhan pokok apapun, ya kan. Jadi dasarnya harus seperti yang Tuhan kasih contoh, yaitu apa yang ada di tangan kita angkat ke Tuhan. Tuhan, ini cuma punya ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Lalu kita mensyukuri, nggak sambat bahasa Jawanya ya, kita bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Sepertinya nggak berani langsung menyalahkan Tuhan, tetapi ngomel terus. Ya, jadi sama saja. Jadi kayak Tuhan kau tahu engkau ini tidak ada, tanpa seizin Tuhan tidak bisa terjadi, tapi mengapa engkau mengizinkan? Tetapi karena suka nggak berani ngomong sama Tuhan, jadinya ngomel saja. Tapi intinya dalam hati itu kayak bertanya-tanya, Tuhan itu ada apa enggak ya? Tuhan itu sayang sama aku apa enggak ya? Apakah Tuhan itu mampu? Yes. Jadi apakah Tuhan itu mampu tapi nggak mau? Apa ya maunya Tuhan? Seperti, jadi kekasih Tuhan, saat ini kalau misalnya kita dalam keadaan mencekam, ini kebutuhan pokok aja nggak bisa, apalagi cicilan, apalagi sekolah anak, istri sudah mulai marah dan sebagainya. Mungkin ada istri yang lihat suaminya sudah terpuruk, kayaknya sudah nggak mau bangkit lagi, ya kan, kayak sudah letih lesu, beban berat. Mari kita kompak kalau bisa ya. Tuhan Yesus itu memberikan contoh yang baik. Jadi mari kita itu mengangkat apa yang masih sisa. Mari kita fokus apa yang masih sisa sekarang. Misalnya kita masih bisa bernafas, artinya kita masih bisa bernafas dengan normal. Kalau misalnya ada yang saat ini kena virusnya, lagi di rumah sakit mendengarkan radio ini, atau keluarganya yang mendengar, nafas saja sudah nggak bisa, sudah pakai oksigen dan sebagainya. Disyukuri aja yang sisa. Misalnya ya masih ada kehidupan, masih ada, berarti masih bisa kesempatan sembuh. Mari kita syukuri apa yang ada. Kalau lihat donat, jangan lihat lubangnya, jangan lihat kurangnya. Pekerjaanku sudah hancur, bisnisku sudah hancur, apa yang lubang-lubang sudah jangan difokuskan, fokuskan saja. Kalau Daud itu menghadapi Goliat, dia tuh nggak sekali-sekali itu ngelihat Goliat lalu didefinisikan. Dia nggak fokus sama Goliat sama sekali. Dia tuh nggak peduli Goliat tuh mau sebesar apa, mau 3 meter, mau 5 meter, mau 10 meter sekalipun, mau ototnya itu pecah-pecah, perutnya tuh six pack apa, dia tuh kayak nggak mendeskripsikan masalahnya. Dia tuh cuma ngomong kebesaran Tuhan. Mari saat ini kita mengucap syukur dan kita fokus sama kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan. Lalu nanti pasti ada cerita demi cerita yang beda-beda, tetapi semuanya adalah pertolongan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, mari jangan kita ini mendengarkan cerita-cerita dari orang. Mari kita menikmati Tuhan. Kalau Ayub itu ngomong, dulu dari kata orang aku dengar Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti ini, seperti. Mari kita saat ini mengalami. Jadi momen ini sepertinya krisis, tapi kalau kita mensyukuri
daging donatnya, bukan lobangnya, lalu yang kita sesali, maka kita nanti akan ada cerita pertolongan Tuhan saat krisis ini. Mari saat ini kita mensyukuri. Kalau misalnya ya, kalau ada teman saya itu yang bisnis teknik ya kan, alat-alat teknik. Nah dia tuh sampai telepon saya, Bunci, ada, saya kan di dunia jahit menjahit, ada masker nggak? Gini-gini. Lalu saya ngomong, ada. Bisa untung berapa? Untungnya kecil loh ya. Dulu kalau dia jual alat teknik mungkin ratusan juta, mungkin miliar. Untungnya ya puluhan juta, mungkin bisa, kalau tender besar bisa ratusan juta. Saat ini nolnya sudah minim sekali, nolnya tinggal 3. Depannya itu cuma 1, untungnya tuh Rp1.000 misalnya. Dia tuh kayak, ya wes Bunci, kapan bisa ketemu? Jadi dia tuh kayak, gak apa-apa lah, banting setir apa yang sisa. Dia kan sisanya kan masih bisa ngomong, masih punya Instagram, masih bisa jualan. Dia tuh seperti itu. Jadi saya lihat teman-teman saya yang salon, yang sudah tutup ya kan, dia tuh malah jual makanan. Pokoknya apa yang ada. Oh masih ada kemampuan untuk memasak. Oh masih ada kulkas freezer yang bisa digunakan untuk nyimpen, nanti saya jualan. Oh masih ada kemampuan untuk misalnya kita ini bisa potong rambut, ya sudahlah kalau memang itu bukan pekerjaan kita. Oh masih bisa ada kurir, saya masih bisa beli-belikan orang. Jadi pakai apa yang ada itu disyukuri, sambil kita tuh terus mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa nyuci mobil. Misalnya kita nyucikan mobil orang-orang ya kan, ada yang sisa. Pokoknya sudah, kita nggak malu saja selama halal, kita terus mengucap syukur. Lalu mulai yang sisa itu mulai kita bagi-bagikan, istilahnya kita kerjakan ya kan. Nanti pasti akan ada mujizat, ada ceritanya. Seperti itu, kekasih Tuhan. Jadi di tengah krisis, anak Tuhan harus mensyukuri apa yang masih ada di tangan kita. Kita masih bisa gerak, kita masih bisa misalnya ngirim-ngirim barang, kita masih bisa punya teman-teman masih ada, mungkin ada yang barang punya A, punya B, kita jualan, kasih margin sedikit-sedikit, pokoknya bisa untung, lalu kita jualan. Seperti itu. Jadi di tengah krisis ini, mari kita mensyukuri dan mengerjakan apa yang masih ada. Nah, ayat keterusannya yaitu Yesus berjalan di atas air. Ini krisisnya lebih mencekam lagi. Jadi kejadiannya nih habis nggak ada makanan. Lalu ini ayat 32, pasal yang sama, pasal 14, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Lalu setelah makan, orang banyak disuruh pulang. Muridnya suruh, kamu berangkat dulu ke seberang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi Yesus waktu itu harus mesbah pribadi. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi ini murid menghadapi ini, kalau murid-muridnya ini kan banyak yang pelaut ya kan. Jadi pasti mereka ini secara skill ya, hidup mereka kebanyakan kan kalau nggak di rumah ya di laut. Jadi mereka kalau di atas kapal itu ya mereka skillful lah ya. Jadi istilahnya ini sudah pengalaman, jam terbang. Tetapi mereka ketakutan karena badai itu. Ini krisis berikutnya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak,
Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, ada lagi kisahnya yang Yesus lagi tidur di buritan ketika ada angin sakal atau angin badai. Kekasih Tuhan, di dalam hidup ini ada krisis pasti. Entah itu pribadi, entah itu global seperti saat ini. Tetapi yang Tuhan ngomong sama Petrus, kenapa kok kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya, kamu tenggelam. Kemarin juga saya ngomong-ngomong sama teman kongsi saya. Dia tuh kayak ketakutan ya. Pagi-pagi dia tuh berdoa, dia tuh dapat penglihatan kayak ada sinar gitu ya, terang. Kemudian dia ada jalannya tuh ada sinarnya gitu. Dia jalan dan dia tenggelam. Dan Tuhan tuh ngomong, kalau kamu kurang beriman, kamu tenggelam. Jadi kamu kalau berjalan dalam tuntunan Tuhan, sudah percaya saja. Nah, yang pertama tadi kan kita mengucap syukur dengan apa yang ada. Yang kedua, di tengah badai, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan di atas badai, walau ini ada badai, anginnya belum reda, tapi kita disuruh sama Tuhan, ayo berjalan bersama aku di atas badai. Kalau kamu gak percaya, kamu tenggelam. Tetapi tenang saja, walau kita tenggelam, kalau kita berseru, Tuhan tuh mengulurkan tangannya, diangkat lagi. Tetapi kalau misalnya kita ini percaya sama Tuhan, kita gak sampai tenggelam, dan Tuhan gak sampai mengulurkan tangannya, tentunya kita bisa berjalan di atas badai dengan kuasa Tuhan. Iman itu yang membuat kita bisa berjalan di atas badai. Kekasih Tuhan, Daud ketika dia menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus ketika Tuhan menghadapi masalah, sampai Tuhan tuh ngomong seperti mau mati rasanya. Artinya dia tuh hatinya mencekam banget, karena manusia itu ada daging. Daging itu ada perasaan. Jadi jiwa kita ini tetap ada perasaan. Kadang takut itu juga bagus juga. Kalau orang nyetir kencang ya kan, mengemudi kencang, ada takut, itu bagus. Kalau orang nggak ada takut malah bahaya ya kan, bisa nabrak-nabrak. Jadi ada takut, mulai ngerem-ngerem. Jadi takut itu bagus, tapi hidup dalam ketakutan itu nggak bagus. Jadi Tuhan ngomong, kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat Tuhan dan semua keajaibannya. Saat ini, mari kita menguatkan kepercayaan kita. Caranya bagaimana? Caranya kita terus memandang Tuhan dan kebesaran Tuhan, dan kita terus menambah jam untuk kita ketemu sama Tuhan. Tuhan Yesus waktu mencekam keadaannya seperti mau mati katanya, dia tuh kayak berdoa terus, mezbah terus sama Bapa di surga. Dia terus bersekutu dengan Tuhan. Saat ini ada dua pilihan. Kita mau fokus dengan Goliat kita, dengan badai kita, merasakan Petrus itu ketika dirasa tiupan angin. Jadi ketika kita mau merasakan badai COVID-19 ini, badai krisis ekonomi yang mengglobal seluruh dunia ini, kita bisa tenggelam. Tetapi kalau kita kita tahu ini ada badai kanan kiri, Tuhan Yesus pun tahu sebentar lagi nih orang Romawi, tentaranya ini akan datang menjemput aku. Tapi kalau dia fokus sama itu, membayangkan tentara Romawi, kan dia bisa tahu ya kan, nanti dia dibawa, kemudian dipukuli, dicabik-cabik ya kan, dagingnya seperti dicincang gitu ya. Dia membayangkan itu, ketika merasakan penderitaan itu, dia gemetar. Tetapi dia fokus kepada Bapa di surga. Mari saat ini kekasih Tuhan, ketika kita lihat dan kita merasakan nanti ini bagaimana nih kalau bulan depan belum beres, tambah kacau, nanti orang-orang kelaparan, nanti orang-orang malah membabi buta,
malah menakutkan ini, bagaimana ini kita ini. Lalu bisnis kita ini katanya ada yang sampai Desember, bahkan ada yang ngomong sampai tahun depan. Kemudian dirasa tiupan angin itu kita semakin tenggelam. Kekasih Tuhan, kita tahu, tapi kita nggak usah merasa ya kan. Kita nggak usah fokus sama Goliat, sama badai. Kita terus menambah waktu kita untuk merasakan kasih Tuhan, memuji Tuhan. Kalau bisa main gitar, kalau misalnya kita nggak bisa main gitar, ya kita pakai musik atau apapun lah ya. Nggak pakai musik juga kita nyembah. Kalau mama saya itu tiap pagi malam itu sehari 2 kali itu mesti dia membuat keramaian di rumah ya kan. Rumah saya kan nggak terlalu besar, jadi kalau mama saya masuk kamar ditutup gitu ya, kemudian dia berdoa, wah sampai atas tuh kedengaran semua. Jadi dia nyanyi ya kan, kemudian nyembah bahasa roh, nyanyi lagi. Suaranya tuh ya semoga mama nggak mendengar ya, suaranya tuh ya bukan yang tipe-tipe enak didengar gitu ya, tetapi dia tuh nyanyi terus lagunya tuh ya. Hari ini lagu A, besok lagu B, besok lusa lagu A lagi, besok lusa lagu B, di A, B terus diputar-putar terus ya. Jadi saya dengarkan tuh, kalau mama saya memuji tuh ya itu, tapi mama saya tuh nggak seperti dulu. Dulu waktu mama saya belum dekat sama Tuhan, dia tuh sering melamun, fokus sama masalahnya. Bahkan saya tuh sampai saya tuh marah sama mama saya. Kok nanti ketemu sama tamu, mama saya terima rapot waktu saya sekolah ya, dia tuh sering ngelamut gitu kayak pandangan kosong, karena dia tuh lagi merasa-rasa badainya, anginnya, gelombangnya. Sekarang mama saya fokus dengan Tuhan. Beda banget, beda. Mama yang sama, orang yang sama, tetapi dia menghadapinya dengan beda. Ketika mama saya lagi ada masalah, dia divonis sakit ini, sakit itu, yang mencekam dan sebagainya, pekerjaannya seperti ini, tendernya kalah dan sebagainya. Mama saya itu beda. Nggak sekalipun saya mendapatkan mama saya itu tengar-tengar ngelamun, karena dia fokusnya sudah beda. Lalu saya tuh kayak mulai terinspirasi dengan mama saya. Kalau kita ada masalah, kita fokus sama Tuhan. Lalu ada kisahnya Tuhan Yesus, kisahnya Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mulai fokus sama Tuhan. Dia nggak fokus sama senjatanya Goliat. Dia ngomong gini, kalau kamu mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, aku akan mendatangi kamu dengan Tuhan yang besar. Tuhan yang besarku itu akan habisin kamu. Jadi dia tuh fokus dengan Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu ada di pihak kita, kekasih Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Krisis ekonomi global bukan lawan kita. Pekerjaan yang terseok-seok, itu pun kita akan tampil lebih dari pemenang. Mari kita mempunyai cerita kita sendiri-sendiri. Kalau dulu kita mendengarkan dari kesaksian orang, saat ini mari kita mengalami Tuhan yang besar. Mari kita ini terus menambah jam-jam doa kita. Kalau kita punya komunitas doa, jangan menjauhkan diri seperti yang dilakukan oleh banyak orang, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Percuma datang ke Tuhan. Jangan seperti itu. Mari kita mendatangi Tuhan lebih sering lagi, merenungkan firman siang dan malam. Lalu kita ada ceritanya. Lalu Tuhan yang ajaib itu, yang di surga seperti di bumi itu akan terjadi. Kita ngomong, Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan itu kehendak yang keren. Lalu dengan kita nih tahu firman Tuhan, kita ngomong gini, Tuhan tuh berfirman seperti ini, pikirkan perkara yang di atas, dahulukan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu kerajaan kita, kerajaan kecil kita yang gak berarti ini, yang akan nanti gak akan selama-lamanya, yang gak abadi ini. Tapi Tuhan tuh ngajak kita barter. Ayo pikirkan kerajaanku, maka kerajaanmu yang kecil dan nanti yang gak abadi itu akan aku urusi. Sebelumnya tentang makan, minum, pakai, tentang kehidupan kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, mari kita tetap fokus sama kerajaan Tuhan, yaitu, kalau tadi pagi saya dengar renungan dari anak-anak di sel group tempat saya ya kan, dia tuh ngomong, apa yang masih kita bisa lakukan? Entah itu kita masih bisa mendoakan orang, bikin renungan, lalu menanyakan kabar orang, lalu
misalnya masih kerja, memberikan semangat kepada orang yang ada di kanan kiri, meskipun kita juga mengalami badai. Hal-hal kecil yang masih bisa kita lakukan, yaitu supaya kerajaan Tuhan di atas bumi ini semakin kokoh, supaya kerajaan Tuhan tuh kayak kita ini jadi sinar, jadi terang bagi sekeliling kita yang saat ini mungkin sedang ketakutan, yang sedang gelap. Mari kita tetap menjadi sinar bagi sekitar kita. Maka Tuhan akan melakukan pemulihan terhadap kerajaan kita yang kecil, yang gak berarti itu, yang sepertinya compang-camping. Tuhan akan pulihkan. Mari kita barter dengan Tuhan. Mari kita pikirkan kerajaan Tuhan. Mari kita tetap menginjil, memberitakan Tuhan yang besar. Kalau saat ini adalah momen yang baik. Banyak orang itu kayak ketakutan, memerlukan Tuhan. Mungkin kita juga ketakutan. Mari kita mendekat sama Tuhan, lalu kita gunakan momen ini untuk membawa banyak orang mendekat kepada Tuhan. Orang yang sudah dulu kekuatannya adalah bisnisnya, dulu kebahagiaannya adalah keluarganya, sekarang sepertinya terpukul semuanya, sepertinya dia gak ada pegangan lagi. Mari kita tawarkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ketakutan saat ini, orang-orang yang sudah hopeless, yang sudah gak ada harapan. Kita tawarkan Tuhan Yesus, Tuhan yang kuat itu. Mari kita mengalami sendiri, lalu kita sambil menawarkan Tuhan Yesus sebagai penolong bagi orang-orang yang seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Ajari kami Tuhan untuk melihat Engkau lebih lagi dari kami melihat keadaan dunia ini Tuhan, keadaan Indonesia, mungkin keadaan kota kami, keadaan bisnis kami, keadaan keluarga kami. Tuhan, kami ajari kami Tuhan untuk kami fokus kepadamu Tuhan, supaya ada yang namanya kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Oke Tuhan, kami habis berdoa, kami lihat keadaan memang masih badai, masih apa, tapi kami bisa berjalan di atas badai Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengalami Engkau. Biarlah kami tetap beriman kepadamu, hati kami tetap menginginkan Engkau saja Tuhan. Bapa, berikan kekuatan yang baru, berikan kerinduan yang baru di hati kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Tuhan Kau limpahkan Tuhan, limpah-limpah Tuhan di hati semua pendengar Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan yang bisa memulihkan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa merasakan keajaiban-Mu, lalu kami nanti akan bersaksi Tuhan, menceritakan Tuhan keajaiban-Mu Tuhan, untuk kami berjalan di atas badai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima urapan-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima pertolongan-Mu, kami terima damai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.